Kalian semua tidak perlu bertindak. Serahkan padaku. Ziyan tampaknya menyadari pikiran Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat tato di tangan kecilnya bergoyang. Buah asal naga Phoenix itu perlahan muncul. Dia mengangkat buah ini dan berdiri di ruang kosong. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat Huang Xuan dan dua tetua suku Heaven Demon Phoenix, yang matanya ditutupi dengan keserakahan. Di saat yang sama, dia dengan dingin tertawa, buah asal naga Phoenix ada di sini. Datang dan ambillah jika Anda memiliki kemampuan. Kelompok dokter peri kecil kaget saat melihat tindakan Ziyan. Mata Huang Xuan bertukar pandang dengan dua tetua suku Heaven Demon Phoenix lainnya. Dia mengangguk sedikit. Segera, tubuh mereka keluar pada saat bersamaan. Mereka bertiga benar-benar menyerang bersama dan menyerang Ziyan dengan cara yang ganas. Namun, tepat ketika tangan ketiganya hendak mengambil buah asal naga Phoenix di tangan kecil Ziyan, ruang di samping Ziyan tiba-tiba mengeluarkan suara robekan. Segera, sesosok yang kuat melangkah keluar dari ruang itu. Sosok ini baru saja muncul ketika tekanan yang sangat kuat tiba-tiba turun. Di bawah tekanan ini, wajah para ahli suku Heaven Demon Phoenix itu segera menjadi pucat. Sosok maju dari trio Huang Xuan tiba-tiba menegang. Ekspresi terkejut dengan cepat menyebar di wajah mereka. Sesosok manusia muncul. Bersamaan dengan itu, tawa yang mendominasi dengan marah segera bergemuruh di seluruh tempat ini. Apakah anggota suku dari suku naga Void kuno saya adalah seseorang yang bisa disentuh oleh burung sembrono? Ketiganya baru saja bergerak ketika sosok manusia kuat yang melangkah keluar dari suatu tempat mengeluarkan tawa dingin. Dia melangkah maju dan tangannya yang besar dengan keras membanting ke bawah melintasi ruang yang jauh. Setelah itu, semua orang tercengang melihat bahwa suara jernih tiba-tiba dipancarkan dari wajah trio Huang Xuan. Jejak telapak tangan merah darah telah muncul di wajah mereka bertiga. Trio Huang Xuan segera mengeluarkan seteguk darah segar setelah telapak tangan ini membanting ke bawah. Tubuh mereka terbang mundur, tampak seolah-olah mereka telah mengalami pukulan berat. Semua orang dengan keras menghirup udara dingin saat mereka menyaksikan Huang Xuan trio, yang terbaring di lubang dalam sambil berlumuran darah segar. Keringat dingin terus mengalir di wajah kelompok Feng King Air. Ekspresi ketakutan hadir. Tiga ahli, yang telah mencapai kekuatan bintang 5 Dozun, bahkan tidak mampu menahan tamparan dari naga Void kuno. Kelompok Xiao Yan di langit juga tidak bisa berkata-kata di adegan ini. Mereka saling berhadapan. Setelah itu, mereka menyaksikan punggung yang kuat di samping Ziyan. Hati mereka benar-benar terguncang. Apakah ini kekuatan naga Void kuno? Itu memang menakutkan. Menurut tebakan Xiao Yan, kemungkinan kekuatan naga Void kuno ini setidaknya akan mencapai level bintang 7 hingga 8 Dozun. Jika tidak mungkin baginya untuk dengan mudah menghajar Huang Xuan trio sampai yang terakhir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Seluruh langit menjadi sunyi karena bantingan yang kejam. Bing He Zun Ze di kejauhan, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan Tang Zhen, terkejut sampai-sampai dia buru-buru berhenti bertarung. Dahinya berkeringat dingin. Naga Void kuno. Ini adalah suku magical beast paling misterius di benua itu. Bahkan dia hampir tidak pernah melihatnya beberapa kali. Tanpa diduga, dia sekali lagi melihatnya hari ini. Siapa sebenarnya Xiao Yan itu? Tidak hanya dia bisa mendapatkan bantuan dari klan Gu tapi sekarang, dia bahkan bisa memanggil naga Void kuno, orang ini tidak bisa disinggung. Pikiran ini dengan cepat melayang di dalam hati Bing He Zun Ze. Ketakutan yang ekstrim terhadap Xiao Yan diam-diam melonjak jauh di dalam hatinya saat ini. Siapa lagi yang berani datang merebutnya? Sosok kuat itu menyilangkan tangan di depan dada dan berdiri sederhana di langit dengan cara yang acak ini. Perasaan sombong yang tak tertandingi itu menyebar. Tak seorang pun di seluruh alun-alun ini berani membuka mulut untuk berbicara. Trio Huang Xuan akhirnya memanjat dengan menyedihkan dari lubang dalam di alun-alun. Mereka menyeka darah segar di wajah mereka dan saling memandang. Mereka tampak sedikit putus asa. Tampaknya sama sekali tidak ada kesempatan untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix. Bahkan jika suku Heaven Demon Phoenix benar-benar dapat terus mengirimkan seorang ahli yang bisa menandinginya, naga Void kuno pasti tidak akan membiarkan suku Heaven Demon Phoenix mendapatkannya karena mereka telah memperhatikan buah asal naga Phoenix. Gadis kecil, kali ini, Paman Hei tidak terlambat, kan? Pria besar itu akhirnya berbalik dan berbicara sambil tersenyum ke arah Ziyan setelah menghalangi seluruh tempat. Masih ada bajingan tua itu. Ziyan membalikkan tangan kecilnya, menunjuk ke arah hantu tua Zai Xing di kejauhan dan berkata. Ekspresi hantu tua Zai Xing langsung berubah saat melihat Ziyan menunjuk. Dia memasang wajah berani dan berteriak, "Aku yang dulu adalah anggota Aula Jiwa.
Apa menurutmu Hall of Soul akan berani menyatakan perang melawan naga void kuno kita jika aku mengalahkanmu? Pria bertubuh besar itu, yang menyebut dirinya Paman Hei, membelalakan matanya, tangan besar sekali lagi terangkat dan dengan kasar menamparkan hantu tua Zai Xing dari kejauhan. Pria besar itu melambaikan tangannya. Kelompok Xiaoyan telah merasakan bahwa riak yang sangat misterius tiba-tiba terangkat di angkasa. Riak semacam inilah yang mengirimkan kekuatan menakutkan dari pria besar itu dalam sekejap. Ekspresi pria besar itu menjadi dingin saat dia berteriak dengan tegas setelah membuat hantu tua Zai Xing berguling menjauh. Hantu tua Zai Xing mengusap darah segar di sudut mulutnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan matanya mengandung rasa dingin yang gelap serta keengganan. Namun, itu ditekan di depan kekuatan absolut pria besar itu. Dia juga mengerti bahwa tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, itu hanya akan mengundang lebih banyak tinju. Dengan bantuan naga void kuno hari ini, dia hanya bisa menatap tulang doseng di tubuh Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan bertukar tatapan satu sama lain saat mereka melihat ke alun-alun yang sunyi. Mereka tertawa getir. Ini pasti tekanan absolut dari kekuatan. Semuanya tidak berguna di hadapan kekuatan sejati. Ya, kamu telah melakukannya dengan cukup baik, kali ini saya tidak akan mengeluh tentang kamu. Ziyan juga cukup puas melihat situasinya. Dia mengangguk dan berbicara dengan sikap murah hati. Pria besar, yang menyebut dirinya Paman Hei King, mengusap kepalanya dan tertawa. Dia secara alami memahami pentingnya buah asal naga Phoenix. Jika benda ini benar-benar mendarat di tangan suku Heaven Demon Phoenix, orang-orang tua di dalam klan itu pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Dia juga anggota suku dari suku naga void kuno, mereka adalah temanku. Ziyan menoleh dan sambil tersenyum berbicara kepada kelompok Xiaoyan. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada pria besar bernama Hei King. Xiaoyan menyapa tetua Hei King. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Dia sadar bahwa meskipun pria besar ini tidak tampak sangat tua, dia pasti adalah iblis tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oh, kaulah Xiaoyan itu ya, keturunan Xiao Xuan. Tidak disangka klan Xiao masih bisa menghasilkan orang seperti itu. Memang layak untuk menjadi salah satu dari 8 klan kuno, sayangnya garis keturunan tampaknya telah berubah menjadi memo. Hei King menatap Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Namun, kalimat terakhirnya adalah sesuatu yang hanya bisa dia dengar sendiri. Xiao Xuan, 8 klan kuno. Xiaoyan terkejut. Dia telah mendengar istilah itu di depan. Xiao Xuan, nenek moyang paling menonjol dari klan Xiao. Namun, dia sedikit bingung dengan istilah di belakangnya. Saat aku berkenalan dengan Xiao Xuan saat itu, aku hampir seumuran dengan Ziyan. Hei King membuka mulutnya dan tersenyum. Dia menepuk kepala Ziyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun Xiaoyan dipenuhi dengan keraguan, tidak pantas baginya untuk mengatakan apapun saat mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Tangan besar Hei King secara acak melambai saat melihat situasi ini. Ruang kosong di depannya juga membentuk garis retakan. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah ke dalamnya di depan banyak tatapan. Xiaoyan dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya ke dalamnya. Setelah orang terakhir melangkah ke garis celah spasial, tangisan dingin Hei King bergemuruh dari garis retakan dan bergema di telinga semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix, kalian semua sebaiknya menahan diri sedikit jika kalian melakukan sesuatu mulai sekarang. Jangan benar-benar berpikir itu hanya karena naga void kunoku tidak akan muncul. Suku kami bahkan tidak takut pada Phoenix surga kuno, apalagi kamu keturunan yang mengandalkan warisan darah surga Phoenix. Ekspresi kelompok Huang Xuan menjadi sangat jelek ketika mereka mendengar teriakan yang dipenuhi dengan ancaman yang padat. Semua orang dari suku Heaven Demon Phoenix saling memandang setelah melihat kelompok Xiaoyan menghilang ke garis celah spasial. Tak satu pun dari mereka berani membuka mulut untuk menghentikan kelompok Xiaoyan. Penatua Huang, apakah kita akan membiarkan mereka pergi dengan buah asal naga Phoenix? Pria berambut putih itu mengatupkan giginya dan berbicara dengan wajah yang sangat tidak mau. Tanpa diduga gadis kecil itu sebenarnya dari suku naga void kuno. Jika bukan karena dia, buah asal naga Phoenix itu pasti ada di tas suku surga iblis Phoenix saya. Hantu tua Zai Xing juga memiliki ekspresi gelap dan dingin saat dia menyaksikan anggota suku Heaven Demon Phoenix pergi dengan cepat. Matanya menatap ke tempat kelompok Xiaoyan menghilang dan berbicara dengan suara padat, "Xiaoyan, tunggu saja. Kami akan segera bertemu lagi. Pada saat itu, Anda dan Paviliun Bintang Jatuh akan hancur total." Hantu tua Zai Xing berhenti tinggal lebih lama lagi setelah suara ganasnya terdengar. Dia membalikkan tubuhnya dan bergegas menuju keluar sisa-sisa.
Ruang di puncak gunung yang berjarak 50 km dari pegunungan Bon tiba-tiba berfluktuasi. Segera, garis retak spasial hitam gelap tiba-tiba muncul. Banyak sosok keluar dari dalamnya. Terima kasih, Tetua Hei King atas bantuanmu. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah pria besar yang kuat dan tertawa setelah mendaratkan kakinya di puncak gunung. Tidak apa, sebelum aku pergi, orang-orang tua dari suku itu telah memerintahkanku untuk berterima kasih karena telah menjaga Xian selama bertahun-tahun ini. Suku naga Void kuno saya akan membalas budi ini kepada kamu jika kami memiliki kesempatan. Hei King melambaikan tangannya dan berkata, Elder Hei King terlalu sopan. Saya melihat Xian seperti adik perempuan. Merawatnya adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Status gadis ini sedikit istimewa. Dia sangat penting bagi sukuku. Karena itu tidak banyak yang terjadi padanya. Anda dapat dengan aman membawanya ke Central Plains dan mengizinkannya untuk menghubungi suku tersebut. Ini bisa dianggap bantuan besar bagi kami. Hei King melirik Xian di sampingnya sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, saya tidak akan berbicara bagaimanapun, suku naga Void kuno akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tempat ini agak jauh dari pegunungan Bon. Pada saat itu, kalian semua hanya perlu menuju ke timur dan kalian dapat meninggalkan wilayah binatang. Namun, Xian harus kembali bersamaku ke suku kali ini. Wajah kecil Xian dipenuhi dengan kepahitan dan juga keengganan. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan menjadi bebannya jika kamu mengikuti di samping Xiaoyan, kamu mungkin akan membebani mereka sampai sesuatu yang tidak terduga terjadi suatu hari. Ini bukan sesuatu yang membuatmu senang, bukan? Hei King berkata sambil tersenyum. Setelah kamu menyelesaikan warisan, kekuatanmu pasti akan melonjak. Pada saat itu, tidak ada yang akan menghentikan kamu untuk keluar, kamu dapat datang dan menemukan kelompok Xiaoyan dan bahkan dapat benar-benar membantu mereka. Xian kaget saat mendengar ini. Dia segera menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa dan berkata, Baiklah, kamu menang. Aku akan kembali denganmu. Xiaoyan melirik Hei King. Orang ini mungkin tampak kasar tetapi dia juga cukup licik. Kata-katanya telah mengenai titik lemah Xian, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain ke puncak. Hei King tampaknya telah merasakan pikiran Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan tersenyum padanya. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiongzan dan berkata, orang besar ini juga harus pergi. Beruang naga kuno juga suku yang berafiliasi dengan naga Void kuno kami. Ikuti saya kembali dan kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Hehehe, aku akan mendengarkan perintah tetua Hei King. Xiongzan menggosok kepalanya dan tertawa konyol. Dia tidak dapat membentuk perlawanan apapun di depan naga Void kuno yang matang. Kalau begitu, kita harus berpisah di sini. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum. Xian, kamu harus berlatih dengan benar. Dokter peri kecil mengusap kepala Xian dan berkata sambil tersenyum. Yang terakhir hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Hei King berpesan, sebelum aku pergi, aku harus mengingatkanmu untuk berhati-hati dengan Hall of Soul. Saat ini, kalian semua bisa dianggap musuh bersama mereka, kalian harus lebih berhati-hati. Jangan biarkan dirimu jatuh ke tangan mereka. Kemudian Xiaoyan menjawabnya dengan lembut. Ayah saya masih di tangan mereka. Aku harus menyelamatkannya apapun yang terjadi. Hei King kaget. Dia segera mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mengatakan ini, ruang di sekitar Hei King menjadi terdistorsi. Garis retakan spasial sekali lagi muncul. Hei King melambaikan tangannya, berbalik dan memasuki garis retakan. Xiongzan mengikuti dari belakang. Xian berjalan di tempat yang buruk dan menyaksikan kelompok Xiaoyan dengan sedikit keengganan. Dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat dan berbicara dengan serius. Xiaoyan, aku pasti akan lebih kuat darimu saat aku keluar lagi, pada saat itu, kamu harus mengolah pil untuk saya makan setiap hari. Haha, Xian tertawa dengan manis dan konyol menjelang akhir. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan ke garis celah spasial. Keuntungan dari perjalanan ini ke peninggalan kuno kali ini jauh melebihi harapan kelompok Xiaoyan. Tidak hanya mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa tetapi mereka bahkan beruntung mendapatkan binatang pil yang sangat berharga itu. Jika benda ini dirawat dengan benar, cepat atau lambat akan naik ke level 9 yang sebenarnya. Pada saat itu akan benar-benar dapat menghidupkan kembali orang-orang, mengubah hidup mereka, dan efek magis yang tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, keuntungan terbesar secara alami adalah 3 tulang rusuk yang telah dihilangkan dari kerangka Doseng.
Ketiga tulang rusuk itu menyembunyikan keterampilan Do kelas Tian yang sebenarnya. Saat ini, mereka telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix dan suku Python Nine Serene Deep Ground, dua suku terbesar di wilayah binatang. Faksi ini memiliki banyak telinga dan mata di dalam wilayah binatang. Karenanya, kelompok Xiaoyan tidak berani tinggal di tempat ini lama-lama. Setelah berpisah dengan kelompok Hei King, mereka langsung bergegas keluar dari wilayah binatang dengan melakukan perjalanan sepanjang malam. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat ini, mereka benar-benar telah meninggalkan wilayah-wilayah binatang hanya dalam 1 hari. Setelah meninggalkan area wilayah binatang, Xiaoyan pertama kali memikirkan cara untuk mengirimkan beberapa informasi ke kelompok Mu Qingluan, yang masih tersisa di wilayah binatang menunggu berita. Setelah itu, dia memimpin grup dan melakukan perjalanan kembali ke paviliun bintang jatuh. Sosok tua duduk di atas batu besar di puncak gunung di belakang paviliun bintang jatuh. Sosok lelaki tua itu sedikit ilusi. Namun, ada tekanan spiritual yang besar dan kuat yang secara samar-samar menyebar darinya. Tidak ada orang lain di dalam paviliun bintang jatuh ini, selain Yao Lao, yang memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Orang tua, saya diam-diam telah melakukan kontak dengan beberapa iblis tua, yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Anda saat itu. Mereka menjawab bahwa selama kamu bisa memulihkan kekuatanmu, mereka akan menjadi pejabat tamu paviliun bintang jatuh. Feng Zunze berjubah hijau tertawa dari belakang Yao Lao, jika aku bisa memulihkan kekuatan puncakku, paviliun bintang jatuh akan memiliki kekuatan yang harus dianggap serius oleh Hall of Soul. Dengan jaminan keamanan, mereka secara alami akan bersedia. Yao Lao tersenyum dan tidak merasa heran. Feng Zunze sedikit mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata, ini telah menjadi periode waktu sejak kelompok Xiaoyan menuju ke wilayah binatang. Aku ingin tahu apakah Soul Baby Fruit telah diperoleh. Dikabarkan bahwa cukup banyak ahli yang tertarik pada sisa-sisa kali ini. Yao Lao tersenyum tipis. Dia perlahan membuka mata tertutupnya dan melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Sedikit riak muncul di tempat itu. Feng Zunze terkejut saat melihat kepercayaan Yao Lao yang besar pada Xiaoyan. Segera, dia mengikuti mata yang terakhir dan melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa ruang di sana perlahan terbuka. Beberapa sosok familiar perlahan masuk. Dari kelihatannya, itu adalah kelompok Xiaoyan, yang telah kembali ke paviliun bintang jatuh dengan cara lelah. Orang tua, selamat. Harapanmu akan segera terpenuhi. Feng Zunze tersenyum kecil. Dia dengan lembut berbicara dengan suara iri, kamu telah menemukan murid yang baik. Tubuh Xiaoyan perlahan mendarat di puncak gunung belakang. Dia menatap Yao Lao, yang duduk di atas batu besar dan tersenyum padanya. Menangkupkan kedua tangannya, dia berkata, kami telah memenuhi harapan kalian. Feng Zunze di samping tanpa sadar menghela nafas berat saat mendengar kata-kata Xiaoyan ini. Dia mengangkat ibu jari ke arah Xiaoyan dan tertawa. Xiaoyan tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan kotak kayu muncul di tangannya. Setelah itu, kotak kayu digantung di langit sebelum mendarat dengan lembut di depan Yao Lao. Itu terbuka secara otomatis. Cahaya keemasan melesat keluar sebelum memperlihatkan bayi itu seperti buah emas di dalam kotak. Ini memang Soul Baby Fruit. Selain itu, ini adalah buah bayi jiwa kelas emas kualitas terbaik. Bahkan dengan ketenangan Yao Lao, matanya tanpa sadar menunjukkan kegembiraan saat melihat buah emas ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Buah bayi jiwa memiliki 2 tingkatan. Mereka adalah buah bayi jiwa kelas perak dan buah bayi jiwa kelas emas. Yang pertama memiliki kualitas yang lebih rendah sedangkan yang terakhir memiliki efek obat yang lebih kuat. Buah bayi jiwa yang ditemukan Xiaoyan di dalam hutan kuno adalah tipe yang terakhir. Dengan buah bayi jiwa kelas emas ini, kemungkinan semua esensi aura spiritual yang telah kamu keluarkan akan sepenuhnya terisi kembali. Feng Zunze membelai janggutnya dan tertawa. Guru, kamu harus melakukan retret hari ini dan mencoba mengisi kembali esensi aura spiritual kamu secepat mungkin. Dengan begitu, kita bisa mulai memurnikan tubuh, kata Xiaoyan. Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya melihat ke arah Xiaoyan sebelum dia berbicara dengan lembut, anak kecil, apakah kamu merindukan ayahmu? Xiaoyan terkejut saat mendengar Yao Lao tiba-tiba berbicara tentang hal ini. Segera, dia terdiam. Dia menekan bibirnya dengan erat dan rasa bersalah yang dalam hadir di matanya. Saya akan menyelamatkan ayah saya. Ini adalah janji saya untuk kakak laki-laki dan laki-laki kedua. Aku tidak punya wajah untuk kembali dan melihat mereka jika aku tidak bisa menyelamatkan ayah. Xiaoyan dengan lembut berkata. Suaranya agak serak. Gunung besar yang dikenal sebagai aula jiwa ini telah menekan pundaknya sejak dia masih muda.
Untungnya, itu tidak menyebabkan dia pingsan. Sebaliknya, dia telah berkembang pesat di bawah tekanan semacam ini sampai dia mencapai tahap ini hari ini. Guru akan membantumu, bahkan jika harganya adalah kehidupan lamaku ini. Yao Lao dengan lembut menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Jika ayahmu mengetahui bahwa anak laki-laki kecil saat itu sudah menjadi ahli independen, kemungkinan besar dia akan sangat bahagia. Xiao Yan tersenyum. Dia mengedipkan matanya dan menahan perasaan agak masam. Dia segera bertanya, apakah guru mengetahui di mana ayah dipenjara di Central Plains? Itu tidak ada dimanapun di Central Plains. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Saya juga tidak yakin mengapa Hall of Soul sangat menghargai ayahmu. Aku hanya bisa menebak bahwa itu pasti karena batu giok kuno yang ada bersamamu. Yao Lao sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, klan Gu memiliki alam Gu sementara kekuatan dan fondasi aula jiwa tidak kalah dengan klan Gu. Guru, maksudmu aula jiwa juga bisa menciptakan alam mereka sendiri? Xiao Yan sedikit terkejut saat dia berkata, Hall of Soul. Yao Lao mengangguk dengan lembut dan menjawab dengan lembut, namun, para ahli yang menyadari Hall of Soul hanya sedikit bahkan di Central Plains. Adapun pintu masuk ke Hall of Soul, bahkan saya tidak menyadarinya. Ayahku, telah dipenjara di Hall of Soul. Xiao Yan menuntut dengan suara yang dalam. Tinju di bawah lengan Xiao Yan sedikit menegang. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Batu giok kuno dengan aura kuno diam-diam muncul di tangannya. Tusi Ancient Gods Jade, target dari Hall of Soul. Namun, tidak dapat merasakan apa gunanya benda ini setelah memilikinya selama bertahun-tahun. Selain ketika dia berlatih jauh di bawah menara Akademi Jianan saat itu ketika giok kuno ini menunjukkan beberapa aktivitas yang tidak biasa, itu tidak pernah muncul untuk kedua kalinya bahkan setelah bertahun-tahun. Fraksi Hall of Soul sangat besar dan misterius. Berdasarkan penyelidikanku, dikabarkan bahwa aula jiwa memiliki nama lain sejak lama. Yao Lao sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Klan Hun, tangan, yang digunakan Xiao Yan untuk memegang batu giok kuno, bergetar. Dia berkata, mungkinkah itu diturunkan dari zaman kuno seperti klan Gu? Aku tidak terlalu yakin tentang ini namun, pacar kecilmu itu mungkin mengetahui beberapa berita. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Semakin dia berhubungan dengan aula jiwa, semakin dia merasakan kemisteriusan dan keanehan faksi ini yang terjalin di seluruh benua. Sun ya, Xiao Yan mengangguk sedikit. Aku hanya bisa memberitahumu sebanyak ini. Namun, terlepas dari bagaimana hubungan antara kamu dan aula jiwa nantinya, guru pada akhirnya akan berdiri di belakang kamu, bahkan jika saya harus mempertaruhkan kehidupan lama saya ini. Yao Lao tersenyum tipis. Dia menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia memegang kotak kayu itu, meletakkan tangannya di belakangnya dan perlahan berjalan menuruni gunung. Xiao Yan tersenyum saat dia melihat punggung Yao Lao dan Feng Zunze. Dia menarik napas dalam dan melihat ke arah langit. Tekad secara bertahap melonjak di wajahnya. Ayah, tidak peduli seberapa kuat aula jiwa itu, aku tetap akan menyelamatkanmu. Tunggu aku, Yao Lao memilih untuk segera mundur setelah mendapatkan buah bayi jiwa. Hanya jika esensi aura spiritualnya diisi ulang, dia bisa benar-benar mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Selain itu, dia bahkan mungkin memiliki potensi dan harapan untuk maju ke kelas Doseng di masa depan. Setelah Yao Lao melakukan retret, kelompok Xiao Yan pertama-tama beristirahat selama beberapa hari. Mu Qingluan dan yang lainnya buru-buru bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh selama beberapa hari ini. Mereka menghela napas lega ketika mendengar bahwa misinya berhasil. Setelah beristirahat selama beberapa hari dan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Xiao Yan sekali lagi sakit kepala. Kali ini, sakit kepalanya disebabkan oleh racun di dalam tubuh King Lin. Racun pengikisan jantung Kaisar Piton adalah racun yang sangat terkenal di Central Plains. Jenis racun ini dikabarkan tidak memiliki penawarnya. Namun, Xiao Yan juga mengatakan bahwa tidak ada racun tanpa penawar di dunia ini. Hanya saja penawarnya belum ditemukan. Karena ini, dia telah membenamkan kepalanya di banyak buku pengobatan yang ditinggalkan Yao Lao, dia bahkan telah meminjam buku racun 7 berwarna yang diperoleh dokter peri kecil saat itu untuk dipelajari. Xiao Yan mengeluarkan bubuk atau cairan obat saat dia berdiri di sisi kolam. Setelah itu, dia akan menuangkannya ke dalam kolam. Air jernih di dalam kolam secara bertahap berubah menjadi warna merah pucat. Baru kemudian dia berhenti. Dia membalik tangannya dan botol giok kecil menyala dan muncul. Bagian dalam botol giok mengandung zat kaya seperti energi murni. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat ini.
Dia benar-benar berusaha keras untuk membuat orang ini menyumbangkan darah. Botol giok dimiringkan dan cairan perak perlahan menetes ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di kolam. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga keluar. Setelah cairan menetes ke dalamnya, gelombang riak energi yang sangat murni segera menyebar dari dalam kolam. King Lin, lepaskan bajumu dan masuk ke kolam. Jika kamu dapat menyerap semua energi ini, itu harus dapat sepenuhnya menstabilkan kekuatan kamu di kelas Douzun. Xiao Yan menyimpan botol giok itu, menoleh dan dengan tersenyum berbicara kepada King Lin di sampingnya. King Lin awalnya kaget saat mendengar ini. Kemerahan cerah segera muncul di wajahnya. Aku mengerti, Xiao Yan juga tersenyum saat melihat sikapnya ini. Dia berbalik dan berkata, karena kebutuhan untuk selalu menambahkan berbagai bubuk obat, saya khawatir saya tidak bisa pergi. Wajah King Lin memerah saat dia mengakui dengan suara seperti semut. Setelah itu, dia dengan cepat melepas pakaiannya. Dengan cipratan, dia melompat ke kolam kecil dengan gesit. Xiao Yan menoleh setelah mendengar suara percikan air. Tatapannya melihat ke arah kolam, hanya untuk melihat King Lin hanya menampakkan kepalanya di atas air. Rambut panjangnya menjadi basah dan menempel di wajahnya, menambah pesona yang memikat padanya. Masukkan status latihanmu dan serap kekuatan obat di dalam kolam. Xiao Yan berbicara dengan lembut. Rasa malu dan kecemasan di hati King Lin sedikit demi sedikit melemah saat dia mendengar suara lembut dan lembut dari Xiao Yan. Dia menstabilkan pikirannya saat dia menutup kedua matanya dan perlahan memasuki mode pelatihannya. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat King Lin berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Dia baru saja akan bangun ketika matanya tiba-tiba mendarat di punggung mulus yang diekspos King Lin di atas permukaan air. Ketika kabut air kolam naik, tato misterius juga samar-samar muncul di punggungnya. Tato ini tampak seperti ular piton besar yang bercokol jika dilihat dengan cermat. Namun, ular piton besar ini tampaknya memiliki 9 kepala. Selama Xiao Yan mengamati tato misterius itu dengan cara tertegun, mata ular yang tertutup dari salah satu kepala ular berkepala 9 tiba-tiba terbuka pada saat ini. Segera, perasaan brutal melonjak di dalam hati Xiao Yan tanpa peringatan sebelumnya, menyebabkan matanya segera berubah menjadi merah darah. Xiao Yan menjadi berhati-hati setelah kekejaman muncul sesaat. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dan matanya juga dengan cepat berpaling dari tato itu. Mata Xiao Yan berangsur-angsur pulih menjadi normal setelah mengalihkan pandangannya. Dia dengan lembut menelan seteguk air liur. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Mengapa ada benda ganas di tubuh King Lin?